Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Prianto dengan NIM 352210236 dari kelas IE 22BA1. Pada tugas individu teknik industri kali ini, saya ingin membuat tugas soal dan sekaligus pembahasannya. Soal yang pertama adalah jelaskan sejarah teknik industri dan macam aktivitas teknik industri. Sejarah teknik industri. Teknik industri lahir sebagai profesi yang merupakan hasil revolusi industri. Faktor-faktor yang mendorong antara lain kebutuhan akan ahli teknik yang dapat merencanakan, mengoperasikan, dan mengorganisasikan sistem-sistem yang kompleks. Kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, serta kebutuhan untuk mengembangkan sistem manajemen yang lebih baik. Macam aktivitas teknik industri. Operasi produksi, produk atau jasa, proses manufaktur, pembuatan benda, fasilitas, yaitu sarana, ruangan, dan lain-lain, serta tata cara kerja dan standar kerja. Sistem manajemen, sistem informasi, sistem keuangan dan pembiayaan, personil, itu tenaga kerja. Aspek perusahaan, perencanaan pabrik menyeluruh, komprehensif dan strategis, kebijakan polisi dan prosedur, pengukuran kinerja, serta analisis sistem. Soal nomor 2, jelaskan mengenai definisi manajemen. Manajemen merupakan suatu ilmu karena memiliki karakteristik pokok seperti halnya karakteristik pokok ilmu yang telah dideskripsikan. Demikian juga manajemen merupakan suatu ilmu karena dalam manajemen diaplikasikan langkah-langkah metode ilmiah tertentu. Langkah-langkah metode ilmiah yang diaplikasikan dalam manajemen tersebut adalah observasi, rumusan permasalahan, akumulasi dan klarifikasi fakta tambahan yang baru, generalisasi, rumusan hipotesis, testing, dan verifikasi. Definisi manajemen. Menurut Harold Corns dan Cyril O'Donnell, manajemen adalah usaha pencapaian suatu tujuan tertentu melalui kebijakan orang lain. Dengan demikian, manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian. Definisi manajemen menurut Arteri. Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Menurut John D. Millett, manajemen adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan. Millett lebih menekankan bahwa manajemen sebagai suatu proses, yaitu suatu rangkaian aktivitas yang satu sama lain saling berurutan. Menurut James F. Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Fungsi manajemen. Perencanaan, planning. Manajer memiliki deskripsi pekerjaan sebagai berikut. Menetapkan, mendeskripsikan, dan menjelaskan tujuan. Menetapkan syarat dan dugaan tentang kinerja. Menetapkan dan menjelaskan tugas untuk mencapai tujuan. Menetapkan standar-standar dan metode penyelesaian. Mengetahui lebih dahulu permasalahan yang datang dan mungkin terjadi. 2. Pengorganisasian, organizing. Manajer memiliki deskripsi sebagai berikut.
mendeskripsikan pekerjaan dan tugas pelaksanaan, mengklasifikasikan tugas pelaksanaan dalam pekerjaan operasional, menetapkan syarat pekerjaan, mengkaji dan menempatkan individu pada pekerjaan yang tepat, memberikan fasilitas ketenagakerjaan dan sumber daya lainnya. 3. Penggerak actuating. Manajer memiliki deskripsi pekerjaan berikut: memberitahu dan menjelaskan tujuan kepada para bawahan, mengelola dan mengajak para bawahan untuk bekerja semaksimal mungkin, membimbing bawahan untuk mencapai standar operasional, mengembangkan bawahan merealisasikan kemungkinan sepenuhnya. 4. Pengendalian controlling. Manajer memiliki deskripsi pekerjaan berikut: membandingkan hasil dengan rencana pada umumnya, menilai hasil dengan standar hasil pekerjaan, menciptakan alat yang efektif untuk mengukur pelaksanaan, menganjurkan tindakan perbaikan apabila diperlukan, menyesuaikan pengendalian dengan hasil. Soal nomor 3. Apa yang dimaksud peramalan dalam perencanaan operasi? Peramalan adalah perkiraan atau estimasi tingkat permintaan suatu produk untuk periode yang akan datang berdasarkan data penjualan masa lampau yang dianalisis dengan cara tertentu. Metode peramalan subjektif, menekankan pada keputusan hasil diskusi pendapat pribadi dan institusi. Metode Delphi, peramalan yang didasarkan pada keputusan bersama dari suatu grup yang terdiri dari para ahli yang berbeda. Metode penelitian pasar. Metode ini menganalisa fakta secara sistematis pada bidang yang berhubungan dengan pemasaran. 2. Peramalan objektif. Prosedur peramalan yang mengikuti aturan-aturan matematis dan statistik. Metode intrinsik, peramalan yang hanya berdasarkan proyeksi permintaan historis tanpa mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi besarnya permintaan. Untuk peramalan jangka pendek, analisis deret waktu yaitu time series. Selanjutnya, metode ekstrinsik, mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi besarnya permintaan di masa datang. Peramalan jangka panjang karena dapat menunjukkan hubungan sebab akibat, disebut metode kausal atau metode regresi. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai tugas individu teknik industri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.